Bapak Ibu Wakil Rektor yang hadir, Bapak Ibu Dekan, serta Bapak Ibu Kaprodi yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita menajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini Alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan Zoom untuk KSRPA 2023. Tadi malam sempat panik ketika Bu Rektor menyampaikan kalau ditagih daftar nama mahasiswa terakhir kemarin. Sehingga saya langsung WA Bu Indri coba dikontak. Mungkin kita bisa mengirimkan daftar mahasiswa hari ini. Karena kita sudah telat sehari, mohon perkenan Bapak Ibu Kaprodi nanti setelah pertemuan ini segera memilih mahasiswa untuk disampaikan ke BPM agar bisa dilibatkan dalam kegiatan Kampung Ramah Anak dan Perempuan Surabaya tahun 2023. Dan alhamdulillah dari peserta kegiatan ini tahun lalu itu kalau nggak salah ingat sekitar 16 perguruan tinggi. Tahun ini tersisa tinggal 4 yang diundang dan alhamdulillah di Buana meskipun kita pendatang baru tahun 2 tahun ya Indri ya, kita ikut kegiatan Tahun ini. kedua Pak Agung. Tahun kedua ini kita mendapatkan apresiasi dari Pemkot. Kenapa? Karena mahasiswa kita itu dinilai rajin gitu ya dalam kegiatan pendampingan di RW-RW. Meskipun mungkin ada beberapa salah pengertian di RW, tapi Bindri sudah melaporkan di rapat koordinasi dan evaluasi yang di Pemkot, sehingga hal itu juga mungkin menjadi satu hal yang mengejutkan gitu ya. Karena mahasiswa ini sifatnya mendampingi aktivitas, bukan melaksanakan program yang dirancang dan dibiayai oleh mahasiswa. Tapi ya gitulah kondisi di lapangan, mungkin Pak RW-nya kurang mengikuti juknisnya sehingga terjadi salah penafsiran. Tapi kegiatan ini saya kira sangat baik sebagai wujud kerjasama nyata di Buana dengan pemerintah daerah. Mungkin dari Pemkot lain pernah ada permintaan seperti kapan dari Blora, kemudian Pasuruan, lalu Ngawi, tapi kita belum bisa memenuhi permintaan itu. Sementara yang sudah berjalan dengan baik kerjasama dengan Pemkot Surabaya ini yang kita tindak lanjuti. Untuk itu karena ini nanti kaitannya dengan konversi KKN gitu Indri ya. Karena itu tolong Bapak Prodi memilih mahasiswa yang benar-benar sekarang ini tidak sedang memprogram KKN. Jadi kalau bisa mahasiswa semester sebelumnya yang sekarang tidak sedang ada KKN. Baik, terima kasih dukungan Bapak Ibu Kaprodi sehingga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan baik. Kalau tahun lalu ingat saya kita mengirimkan 40 mahasiswa, tahun ini mungkin kita bisa lebih ya Bindri ya. Kita bisa lebih dan itu tentu akan sangat bantu dari mahasiswa kaitannya dengan program MPKM. Ya. Jadi pengakuan mata kuliah yang itu ketika akreditasi ternyata sangat positif terhadap prodi. Jadi teman-teman prodi kalau bisa benar-benar segera mengirimkan mahasiswa yang dilibatkan, entah mungkin 5 atau 6 orang, mungkin nanti Bintri secara teknis akan menjelaskan lebih rinci. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih bersama teman-teman Kapoldi. Untuk itu mohon perkenan Ibu Dwi untuk memberikan arahan dan motivasi pada kita semua dan mudah-mudahan
program ini nanti dari tahun ke tahun terus kita bisa dilibatkan sehingga menjadi poin yang positif untuk IKU universitas untuk menuju Adibuana unggul dan tentu membantu kontribusi yang besar terhadap akreditasi program studi. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Agung untuk acara selanjutnya yaitu arahan serta motivasi dari Ibu Rektor. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Indri. Bu Indri PLH. Dilengkapi. Pelaksana harian saja. Oke. Pelaksana harian, tidak boleh bilang saja, harus dilakukan dengan penuh amanah. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Dan mari terus bermohon, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, laksanakan hingga hasilnya lancar, sukses, penuh manfaat, dan tentunya berkah. Pak Agung yang kami hormati, Kepala LPPM bersama tim, Bu Indri dan kawan-kawan. Selanjutnya Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, yang kami hormati, matur nuwun kehadiran Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita support program dari Kota Surabaya yang melibatkan berbagai unsur. Satu di antaranya adalah unsur perguruan tinggi. Bapak Ibu, saya menyampaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke sini. Alhamdulillah pada upacara 17 Agustus yang lalu, Adibuana mendapatkan piagam dari Kota Surabaya. Dari sekian banyak perguruan tinggi di Surabaya, Adibuana mendapatkan piagam. Piagam berkaitan dengan partisipasi dalam membangun Kota Surabaya. Nah, Bapak Ibu, satu di antaranya adalah program sebagaimana sudah disampaikan oleh Bu Indri, Pak Agung. Oleh karenanya, mari kita kawal. Mari kita support pelaksanaan program ini. Bapak Ibu, mengapa kita harus memberikan perhatian besar? Ya, Surabaya tempat di mana kampus kita berada. Lanjut Bapak Ibu, ketika kita bisa bekerja sama dengan kota, dilibatkan dalam berbagai bidang, dan kita benar-benar melaksanakan dengan baik, insya Allah itu menjadi nilai tambah bagi Adibuana. Adibuana semakin memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, dilakukan dengan mudah-mudahan dengan penuh keikhlasan, dan dilibatkannya Adibuana oleh Pemkot mau tidak mau, yaitu akan mengangkat nama kita. Selanjutnya Bapak Ibu, tugas ini mari kita laksanakan dengan baik, sekaligus kinerja Bapak Ibu, nama kita terangkat menjadi sebuah nilai promosi. Saya hubungkan sedikit saja dengan promosi Bapak Ibu, dan ini sangat related dengan kita harus komitmen betul mengawal program ini, karena jujur saat ini kecenderungan masyarakat untuk mereka memilih perguruan tinggi di daerahnya masing-masing sangat tinggi. Mereka sudah mulai cerdas. Nah, yang di Kota Surabaya banyak perguruan tinggi, masyarakatnya direbut oleh banyak perguruan tinggi. Oleh karenanya,
Mari kita bekerja dengan ikhlas untuk mendapatkan untuk melaksanakan amanah kita mengedukasi masyarakat juga sebagai ibadah juga, di sisi lain ini sebagai sebuah promosi. Bapak Ibu nanti insya Allah teman-teman dari LPM akan menjelaskan dengan rinci, tetapi pada dasarnya yang kita tangkap Kota Surabaya memang menargetkan seluruh kampung itu menerapkan program KAS RPA ini, Kampungnya Arek Surabaya, Ramah Perempuan dan Anak pada tahun 2023. Bapak Ibu, sekali lagi alhamdulillah kita dipercaya. Laporan dari Pak Agung yang tahun kemarin sekian belas, tahun ini menjadi 4, itu menambah rasa percaya diri kita. Tetapi juga sekaligus membawa konsekuensi bahwa kita harus semakin dengan kesungguhan hati. Artinya di sana bahwa ada sebuah proses seleksi pelibatan perguruan tinggi untuk menyukseskan kampung Arek Surabaya, Ramah Perempuan dan Anak. Oleh karenanya, kami memohon kepada Bapak Ibu semuanya di bawah koordinasi LPM benar-benar mengawal program ini sebagai mitra Kota Surabaya atau sebaliknya Kota Surabaya sebagai mitra kita untuk menjalankan berbagai program MPKM dan lain-lain. Dan Bapak Ibu, oleh karenanya maka perlu disiapkan betul mahasiswanya. Disiapkan substansi materinya berkaitan dengan responsif gender dan responsif terhadap perlindungan anak, ramah terhadap anak, esensinya juga perlindungan terhadap anak, baik materi maupun sikap perilakunya. Oleh karenanya peduli, jadi mari kepedulian, lakukan dengan amanah, lakukan dengan kegigihan, dan bagaimana pemikiran-pemikiran yang inovatif di sana bisa dimunculkan ketika berperan serta dalam KAS RPA. Bapak Ibu, pagi akan kita terus tumbuh kembangkan, jadi seluruh gerak kita, maka pagi ini akan menjadi, akan mendrive kita untuk melakukan seluruh aktivitas. Bapak Ibu, itu yang kami sampaikan. Oleh karenanya, monggo bagaimana proses ini diatur, disiapkan betul mahasiswanya, sekalipun arahan mungkin sudah ada dari pihak Pemkot, tapi bagaimana lembaga ini juga memberikan arahan kepada mahasiswa untuk benar-benar pagi diproses juga tetap kita monitor, walaupun mungkin dari Pemkot ada monitoring, tetapi dari kampus juga tetap memonitor agar bagaimana mahasiswa kita berjalan dengan sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan, monggo seluruh aktivitas kita laksanakan dengan sepenuh hatian, dengan karakter pagi kita senantiasa kuati. Ngaten yang kami sampaikan. Oh, mohon maaf nggih. Ya Allah, mohon maaf Bapak Ibu Warek, tadi saya belum menyebutkan pangapunten, baru Pak Agung, Bu Dekan, Pak Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, nun sewu. Bapak Ibu Warek, matur nuwun kerawuhan Bapak Ibu, supporting kita semua sangat dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Dwi atas arahan dan motivasinya. Untuk acara selanjutnya yaitu sosialisasi mengenai KAS RPA. Untuk KAS RPA memang betul, untuk tahun lalu banyak sekali universitas yang terlibat, baik negeri maupun swasta. Setelah dievaluasi, mahasiswanya ternyata komitmennya dari awal tidak sesuai, sehingga akhirnya tidak terlaksana pendampingan. Nah, alhamdulillah UNIPA dengan UNUSA
dan Stasia itu masih mempunyai komitmen yang bagus dan mahasiswanya aktif sehingga dilibatkan kembali. Kemudian untuk tahun ini ditambah dengan Winsa. Nah, Winsa diwakili oleh seperti topik riset ya, seperti kayak bukan LPPM tapi di bawahnya LPPM tentang perempuan dan anak begitu. Kemarin seperti itu. Jadi Bapak Ibu akan saya sampaikan untuk materinya. Untuk KAS RPA ini sebenarnya sudah lama sekali, mulai dari bentuknya adalah KPKAS 2022, kemudian sekarang menjadi KAS RPA. Untuk program-programnya juga masih sama, ada 5 program, ada Kampung Belajar, Kampung Asuh, Kampung Sehat, Kampung Aman, Kampung Kreatif, dan Produktif. Nah, untuk tahun ini ada ada 31 kecamatan yang terlibat begitu. Tetapi tahun yang lalu ada 62 RW, untuk tahun ini hanya 58 RW. Nah, karena yang sudah sudah terberdaya itu tidak dilibatkan kembali untuk mengikuti KAS RPA. Sebenarnya KAS RPA ini secara langsung sebenarnya adalah lomba kampung sehat atau lomba kampung yang ramah perempuan dan anak begitu. Tetapi masih banyak kampung-kampung atau RW-RW yang belum menerapkan ramah perempuan dan anak sehingga perlu untuk didampingi begitu. Kemudian mekanismenya ini adalah mekanisme untuk kegiatan yang lalu itu adalah daring dan luring yang adik-adik 2022. Untuk tahun ini secara penuh adalah luring meskipun dilakukan secara bertahap. Adik-adik nanti akan akan dibantu oleh petugas dari PKB. Jadi nanti adik-adik itu ada kontak person dari masing-masing PKB. Jadi tidak sendiri sebenarnya adik-adik itu bekerjanya, tetapi didampingi dari PKB, terus dari RW, RT secara bersama-sama untuk mewujudkan kampung perempuan kampung yang ramah perempuan dan anak begitu. Terus untuk nanti ini hasil akhirnya nanti ada ada penyerahan ini untuk kampungnya. Ini dasar hukumnya, jadi mereka ada dasar hukumnya. Kemudian ini adalah yang diharapkan nanti adalah Kota Surabaya itu ramah perempuan dan anak. Tidak perlu saya jelaskan untuk ini. Nah, tujuannya Kampung Arek Surabaya itu sebenarnya ini, terciptanya ekosistem lingkungan daerah tinggal atau kampung yang nyaman, responsif, kondusif, ramah, layak dalam menjamin pemenuhan hak anak dan mengupayakan pemberdayaan perempuan secara optimal. Jika kita ada ada 23 program studi, ada pendidikan, ada ekonomi, ada kesehatan, ada sains, ada teknologi. Sebenarnya dari 5 program itu bisa masuk ketika memberikan pendampingan begitu. Arahannya begitu kemarin. Terus ini ada program-programnya. Program belajar itu ada 5 program, program Kampung Sehat 9 program, Asuh ada 5 program, Amannya ada 6 program, Produktif dan Kreatifnya ada 4 program. Sasarannya nanti yang didampingi adalah RW. Jadi dalam satu RW itu ada 2 RT.
Nah, nanti adik-adik akan mendampingi RW-RW. Jadi satu kelompok tahun kemarin itu 2-3 orang mendampingi untuk satu RW yang menaungi 2 RT. Sebenarnya tidak banyak, tidak satu kelurahan, tetapi hanya bentuknya RW begitu. Cuman tahun yang lalu memang ada kendala, ada RW yang tidak yang tidak bisa diajak kerjasama karena dokumen yang yang akan diserahkan itu sudah dikerjakan. Jadi adik-adik merasa kesulitan. Kemudian adik-adik juga ditanya apa sumbangsihnya untuk RW. Nah, itu sudah saya sampaikan ke Pemkot sehingga kenapa hari ini kita sosialisasi, kami sebenarnya sosialisasi untuk penjaringan mahasiswa keterlibatan dalam KAS RPA. Dengan penjaringan hari ini, nanti data itu akan kami serahkan ke DP3 atau ke Pemkot. Nanti yang akan mensosialisasikan mahasiswa adalah langsung dari DP3. Jadi kami sebenarnya mengumpulkan Bapak Ibu Kaprodi untuk menjaring mahasiswa yang mau terlibat dalam kegiatan KAS RPA ini. Ini prasyarat untuk KAS RPA, untuk RW. Ini ada penilaiannya. Jadi adik-adik nanti menyiapkan dari bagian administrasi. Administrasi ini dokumen, portofolio. Biasanya RW-RW itu yang sudah ikut KAS RPA sudah punya dokumennya, tetapi mungkin saja tidak lengkap. Sehingga nanti jika didampingi oleh adik-adik, portofolionya ini bisa lengkap, begitu. Harapannya begitu. Kemudian visitasi atau verifikasi dokumen nanti akan membantu kegiatan visitasi, menyiapkan, nanti akan terlibat di sini sampai pada presentasi, begitu. Kemudian ini alur programnya, nanti ada pendampingan, menyusun dokumen portofolio, perencanaan program KAS RPA. Mungkin ada kampung yang belum dari 5 program tadi itu belum ada. Mungkin nanti minta bantuan untuk menyelenggarakan, tetapi tetap koordinasi dengan PKB, dengan RW. Mungkin akan memfasilitasi tempat dan pesertanya sehingga dokumen portofolionya lengkap begitu. Karena tidak semuanya program itu ada di kampung. Nah, nanti akan saling kerjasama. Kalau kemarin jika kerjasamanya baik, ya itu adik-adik dilibatkan dalam berbagai banyak hal. Contohnya yang kebidanan kemarin itu ada kayak safari KB itu dilibatkan sehingga sampai DP3 WA saya sangat terbantu sekali dengan kegiatan itu. Nah, kemudian ada pendampingan pelaksanaan program, mungkin aja ada program yang belum yang tadi yang saya sebutkan dari 5, yang saya jelaskan dari 5 belum ada. Nah, nanti adik-adik mungkin bisa menghidupkan kembali mungkin yang kemarin hidup mati sekarang dihidupkan lagi karena rata-rata RW itu sudah ada tetapi mungkin tidak jalan begitu sampai pada ke evaluasi sampai ke evaluasi program. Untuk awardingnya ini kayak penyerahan penghargaan biasanya hanya dari kampung saja gitu. Terus tahun yang lalu emang adik-adik mendapatkan transport. Ya, tahun lalu itu sebenarnya di luar saya juga tidak tahu kalau adik-adik itu mendapatkan transport. Ketika diundang di DP3, saya kira itu evaluasi karena bahasanya adalah evaluasi. Adik-adik pada datang. Ternyata ketika datang
hanya tanda tangan menerima transport. Untuk tahun ini tidak ada karena apa? Ya tadi evaluasi dari universitas yang mendampingi banyak yang tidak aktif sehingga untuk pendanaan agak susah gitu. Jika ini berhasil mungkin tahun yang akan datang mungkin bisa diajukan anggaran lagi, kata beliaunya begitu. Tetapi adik-adik mendapatkan sertifikat pelaksanaan dari KAS RPA. Kemudian ada timeline-nya, ini timeline-nya untuk Mei Juni itu adalah persiapan. Kemarin itu di bulan Mei kami sudah diundang untuk koordinasi. Kemudian rencananya di bulan Juni ini akan ada sosialisasi dengan mahasiswa. Makanya surat yang kemarin Bu Dwi dikirimkan karena untuk persiapan sosialisasi dengan mahasiswa begitu. Kemudian di Juli Agustus pendampingan. Bapak Ibu, untuk pendampingan ini tidak setiap hari. Jadi jika adik-adik itu kan Juli masih ada UAS, Agustus kan libur. Nah, ini tidak setiap hari. Nanti bisa diatur, disesuaikan koordinasi dengan RW dan pihak PKB. Jadi setiap tidak harus 1 minggu 1 kali, 2 kali tidak. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan aktivitas adik-adik gitu. Jadi RW nanti tidak menghendaki ya tidak harus setiap hari datang. Nanti ada kontak personnya, bisa koordinasi, lebih fleksibel lah. Nah, untuk kebidanan yang kemarin Bu Kaprodi mengirimkan data mahasiswa yang transfer sebagai konversi dari KKN, itu dengan jam kerja bisa diatur waktunya, jadi lebih fleksibel. Tahun kemarin itu adik-adik itu hanya 1 minggu 1 kali, itu aja tidak mesti 1 minggu. Jadi nanti jika dokumennya tidak lengkap baru nanti minta data lagi. Jadi penyusunannya adalah di Juli. Nah, jadi Juli itu yang penting targetnya adalah dokumennya selesai, begitu. Sehingga Agustus bisa pengumpulan portofolio. Kemudian ini timeline-nya sebenarnya di bulan Mei itu ada sosialisasi, kemarin baru sosialisasi. Nah, ini 5 orang itu dari Unusa kemarin 2, saya sendiri sama Stesia 1 dan sama dari dari Winsa 1 begitu. Kemudian ini tahapan, ini seleksi ini dari seleksi administratifnya untuk portofolio. Nanti ini RW yang berkaitan. Terus indikatornya nanti yang disusun adik-adik nanti itu sudah ada contohnya lah atau template-nya lah. Jadi ada sampul, ada kata pengantar, tapi semuanya tidak adik-adik yang bikin. Mungkin aja fakta integritas RW sudah punya, rekomendasi mungkin saja RW sudah punya. Mereka itu sebenarnya butuh untuk membantu mendokumentasikan. Kalau saya melihat yang kemarin begitu. Nah, ketika ada program yang belum ada atau tidak aktif, kan harus ada dokumennya. Nah, itu membantu untuk melengkapi. Jadi mungkin adik-adik akan memberikan memberikan kegiatan sehingga itu berkelanjutan. Sebenarnya bukan harapan selanjutnya adalah bukan hanya dokumen portofolio, tetapi jika adik-adik bisa membuat program yang belum ada itu akan lebih baik begitu. Dan jika itu yang tadi mati dihidupkan kembali, program yang umpamanya tentang kampung belajar atau pendampingan anak belajar yang ada di RW habis itu mati kemudian dihidupkan kembali, jika itu dilaksanakan dan nanti bisa berkelanjutan. Harapannya begitu. Kalau kemarin masih tahapannya pembuatan portofolio.
ini program ini tidak bisa serta-merta begitu kata beliaunya, harus secara bertahap. Kemudian nanti ada fasilitas kegiatannya, ada komitmen, semuanya ini nanti akan disusun bareng-bareng mahasiswa, PKB dengan RW gitu. Ini program ini beberapa program. Nah, ini program belajar yang tadi saya jelaskan. Program yang pertama itu ada fasilitas dan pendampingan belajar anak. Nah, kayak komitmen warga untuk memfasilitasi belajar. Berarti RW punya nggak kesepakatan begitu. Nah, nanti tinggal dikumpulkan. Kayak edukasi penggunaan gadget. Nah, itu harus ada foto, ada edaran. Nah, nanti RW bagaimana? Nah, mungkin adik-adik akan melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk edukasi penggunaan gadget. Nanti tergantung dari apa yang dipunya RW, apa yang tidak. Nanti kesepakatan antar mereka. Jadi lebih fleksibel, tidak harus semua program ini dilaksanakan. Tidak seperti KKN. Kalau KKN program-programnya masing-masing program harus ada begitu. Kalau ini nanti tergantung RW-nya. Nah, jadi yang penting adalah komunikasi RW, PKB dan mahasiswa. Ini kampung belajar, ada kampung sehat, ya. Kampung sehat itu ada bebas asap rokok, ada bersih hijau dan bebas jentik nyamuk. Emang ini programnya Pemkot, ya, bebas jentik nyamuk. Terus kemudian ada gizi buruk dan stunting. Ini lagi in-nya, betul-betul in sekali untuk stunting. Jadi mungkin adik-adik dari kesehatan, dari kebidanan, farmasi, mungkin dari PAUD atau bimbingan konseling ini juga bisa terlibat. Karena apa? Dengan edukasi. Karena banyak sekali masyarakat yang belum teredukasi untuk gizi pada balita. Untuk saat ini memang Surabaya katanya 0, tetapi sebenarnya ada gitu. Entah itu 3, 2 itu ada, masih ada. Jadi belum betul-betul bebas dari stunting. Kemudian ada ini gizi buruk dan stunting lagi. Emang in-nya lagi in-nya di mana-mana lagi apa namanya? In dosen juga sebenarnya bisa terlibat Bapak Ibu. Jadi bukan hanya mahasiswa, jika dosen mau bisa didaftarkan, nanti bisa mendampingi adik-adik juga. Kenapa? Ini juga bagian daripada pengabdian kepada masyarakat. Kalau prodi Bapak Ibu belum melakukan pengabdian atau untuk rencana ke depan, sebenarnya ini momen juga untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ada miras dan nafsa, kemudian ada PHBS, ya. Kemudian ada sayang ibu. Untuk kesehatan sangat banyak karena ini memang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian kesehatan reproduksi perempuan, anak dan remaja. Ini juga lagi in-nya Bapak Ibu. Kemarin saya sempat ngobrol juga dengan puskesmas, kesehatan reproduksi remaja ini lagi menjadi sorotan begitu ya. Paradigmanya bergeser ya tentang kesehatan reproduksi. Yang dulu mohon maaf ya, seperti IMS, PMS itu banyak sekali untuk ibu rumah tangga. Sekarang tidak. Sekarang adalah di remaja. Banyak sekali. Nah, ini kampus bisa menjadi motor juga untuk membantu untuk meningkatkan atau memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Kemudian ada pengasuhan berbasis hak anak dan gender. Nah, ini bimbingan konseling ini juga bisa terlibat, sangat-sangat bisa sekali di sini. Kemudian ada pengurangan resiko dan sistem penanganan krisis. Nah, ini kami juga butuh nih kayak
Satgas PPA mungkin aja kampung belum punya. Nah, bimbingan konseling mungkin akan lebih tahu tentang hal-hal ini. Kemudian ada pengasuhan alternatif di kampung. Nah, ini kemudian ada aman dan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi perempuan dan anak. Ini juga masih banyak sehingga butuh sekali untuk pendampingan agar kampung ini mandiri, ya, bisa memberikan keamanan. Kemudian ada ini program Kampung Aman, kemudian ada Kampung Kreatif dan Produktif. Jadi untuk ekonomi, ya, ini bisa masuk di sini. Manajemen, akuntansi, ini bisa masuk di Kampung Kreatif dan Produktif. Kalau nggak salah kemarin itu tanggap bencana juga masuk di aman, begitu, di Kampung Aman. Nah, mitigasi kemarin itu, mitigasi perempuan kalau nggak salah. Nah, siaga bencana, nah ini juga juga masuk. Jadi teknik juga bisa masuk. Saya rasa semuanya program studi di Unipa bisa terlibat dalam kegiatan KAS-RPA. Nah, kemarin kan ada mahasiswa yang tanya mengenai KKN. Kenapa nggak KKN di Surabaya? Karena sebenarnya kalau kegiatan di Surabaya difasilitasi dengan KAS-RPA ini. Nah, harapan kami adalah mungkin yang yang bisa terlibat, monggo untuk dikirimkan. Kami tidak menginfokan melalui Google Form untuk mahasiswa masing-masing. Kami mohon bantuan dari Bapak Ibu Kaprodi untuk mengirimkan data. Mungkin Bapak Ibu Kaprodi yang bisa pendekatan ke mahasiswa, ya, memberikan memberikan informasi mengenai KAS-RPA ini agar didata saja dikirimkan ke kami untuk mahasiswanya yang bisa terlibat. Nah, untuk yang bekerja sebenarnya ini sangat membantu, tetapi harus ada komitmen. Tapi ini kan kegiatan ini kan bisa sewaktu-waktu jika ada kontak dari PKB. Nah, jika bekerja bagaimana nanti menyikapi ini. Kan satu kelompok tidak hanya 1-2 orang. Jika banyak kan bisa 5 orang. Nanti bisa saling kerjasama begitu. Nah, harapan kami Bapak Ibu bisa mengirimkan data untuk mahasiswanya yang terlibat dalam kegiatan KAS-RPA. Terus Bapak Ibu Warek, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, kemarin saya minta data di keuangan mengenai KIP KIP mahasiswa yang KIP. Kemarin saya juga bilang ke Pak Agung, gimana kalau yang mahasiswa yang KIP ini yang mungkin dilibatkan begitu. Nah, kemarin saya mendapatkan data cukup banyak Bapak Ibu untuk tahun 2021. Nah, ini untuk KIP-nya dari 2021 itu ada sekitar 72 mahasiswa di angkatan 2021. Nah, kemarin kami berpikir kan nanti kalau KKN memang tidak bayar, kan? Kalau ini kan semua kegiatan tidak bayar dan KAS-RPA ini juga tidak mengeluarkan biaya. Gimana kalau adik-adik ini yang diprioritaskan begitu. Nah, saya kembalikan ke Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Dekan, Marek, Pak Agung, apakah disetujui kalau yang
KIP atau semuanya tanpa memandang KIP begitu. Nah, kalau dari kebidanan kemarin sudah mengirimkan ada 20 mahasiswanya. Nah, saya tunggu dari Bapak Ibu Kaprodi yang lain mungkin bisa mengirimkan begitu. Mungkin itu Pak Agung dari saya. Untuk yang KIP Pak Agung mungkin bisa menambahkan pemaparannya. Jadi kami berpikir biar ketika KKN tidak ada tidak subsidi silangnya, jangan sampai subsidi silangnya besar gitu loh, maksud saya gitu. Jadi kalau bisa mungkin prioritas yang KIP ada 72 untuk angkatan 2021. Ngoten Pak Agung. Oke, Indri, saya kira setuju saya. Jadi prioritas yang KIP karena untuk KKN kan biaya kita itu, mohon maaf, Bapak perlu kami sampaikan. Ini KKN Juli nanti kan kita di Sidoarjo. Nah, itu karena Pak Nusron dengan Pak Sofyan dengan Gus Bupati itu dekat, kayaknya kalau selama ini untuk pemberangkatan KKN itu serah terima KKN itu langsung di kecamatan, ini sepertinya tahun ini Gus Bupati itu minta di pendopo. Nah, ini kan otomatis ada penambahan biaya yang tidak tercover di anggaran. Nah, untuk itu kalau program ini itu dikhususkan untuk mahasiswa KIP, tentu akan sangat membantu KKN kita, gitu ya, biar kita tidak minus. Saya setuju Bu Indri, jadi diprioritaskan yang mereka yang KIP aja. Mungkin Bapak Ibu Dekan ataupun Kaprodi ataupun Bapak Ibu Warek untuk mengenai usulan saya tadi. Data mahasiswa KIP kan di Prodi ada ya Bu? Sepertinya kurang tahu Pak. Gimana Bapak Ibu Kaprodi, apakah sudah tahu untuk data KIP, KIP tiap prodi? Oh sudah, sudah Pak. Sudah Pak katanya. Dari Pemkot ada pembatasan jumlah nggak Bu? Khawatirnya nanti ada pembatasan. Oh enggak ada Pak. Kalau enggak ada. Semakin banyak. Kalau semakin banyak nanti setiap kelompok enggak hanya 2 ataupun 3, bisa 5, bisa 6, bisa lebih efisien, lebih efektif gitu Pak. Kita targetkan 100 mahasiswa gitu nggih. Yang penting komitmennya tepat datang gitu loh Pak, ketika kontak dengan PKB, karena kan hanya nggak setiap saat gitu loh, ketika komunikasinya lancar, ketika ini bisa jalan, intinya jalan gitu loh Pak. Jadi nanti mahasiswa yang itu Bu, perlu dikumpulkan dulu, diberi arahan oleh Bapak Rektiga, sehingga bagaimana mereka berperilaku, bersikap di lapangan itu, dan tidak sudah dibekali dulu gitu nih. Kalau yang kedua kan kita nggak sempat karena mendadak banget kan. Kalau ini sekiranya bisa 100 mahasiswa yang akan diterjunkan itu kita beri arahan secara daring gitu. Nggih, Pak Agung. Mohon maaf Bu Indri tadi sempat bertanya ke saya, mohon maaf karena double-double ini. Berkaitan dengan non saya Bu. Tadi saya sepertinya. KIP Bu, karena KIP kalau usulan saya mahasiswa KIP ini yang diajukan. Justru saya sangat setuju. Dan ini mohon dukungan semuanya, maksud saya. Monggo diprogramkan. Maksud kita ada berbagai hal, nggih. Mahasiswa KIP ini kan lembaga wajib membina, gitu ya, yang mereka sudah dibiayai oleh pemerintah. Dan ini nanti insya Allah akan dikonversi dengan KKN, nggih. Nah,
Kalau seperti itu nanti berarti mereka kan tidak ikut KKN. Nggih. Sementara ketika ikut KKN kan memang tidak boleh berbayar. Ya kita Nggih. tidak berhitung semata-mata uang tidak, tetapi Nggih. kita berpikir secara komprehensif, begitu ya. Nggih. Jadi mahasiswa yang mendapatkan KIP ataupun beasiswa itu harusnya memang kita dampingi dan mereka mempunyai kontribusi lebih kepada lembaga ini, tidak hanya berkuliah saja begitu. Oleh karena ini senyampang para kaprodi ada, tidak apa-apa loh, mahasiswa-mahasiswa penerima KIP itu di-empower, dilibatkan untuk berbagai kegiatan di prodi, membantu dan sebagainya. Tentunya juga ini sebuah empowering begitu ya, memberdayakan. Enten. Monggo, saya sangat setuju kalau itu menjadi priority. Oleh karenanya, monggo Pak Kepala LPPM, Bu Indri, bagaimana supporting dari Bapak Ibu Kaprodi, pimpinan fakultas, agar mahasiswa KIP ini menjadi pilihan yang pertama terlebih dahulu begitu ya, pilihan. Artinya prioritas berikan kepada mahasiswa KIP. Matur nuwun, mohon maaf Nggih. ya, ini Nggih. tadi double Nggih. telinganya untuk kanan dan kiri. Nggih, nggih Bu, Makasih. nggih, nggih, Nggih. nggih, nggih Bu, nggih, nggih matur nuwun Bu. Kemarin memang saya berpikirnya juga begitu karena ini kan mahasiswa kan beasiswa kan begitu. Mungkin ada sumbangsih ke universitas. Makanya kalau Bapak Ibu Kaprodi, dekan, Warek, semuanya setuju, nanti akan kami prioritaskan karena banyak Bu, ada 72 mahasiswa KIP kan begitu. Jika 72 ditambah dengan yang lainnya kan bisa apa namanya? Bisa banyak gitu kita kirimkan ke Pemkot. Selain itu Bapak Ibu, untuk kas RPA ini harapan kami tetap ada luaran. Mumpung kami KKN juga tahun ini, sekedap kami KKN mungkin karena anak-anak ini kan tidak membayar, jadi nanti akan kami ikutkan di KKN karena tahun yang lalu KKN kami untuk luaran, untuk artikel itu tidak sesuai target Ibu, begitu. Targetnya adalah 2 artikel, ternyata ada yang kelompok yang tidak mengirimkan, sehingga eman-eman sekali kalau tidak terserap. Jadi harapan kami kas RPA nanti tetap ada luarannya tiap RW, bentuknya artikel, dan nanti untuk biayanya akan kami ikutkan di KKN gitu Bu. Itu kalau nanti disetujui biar adik-adik ini nggak bayar, tetapi apa namanya kita gendolkan di KKN untuk luaran, biar luarannya juga meningkat. Karena tahun yang lalu tidak bisa kita masukkan ke KKN karena terlalu jauh antara kas dengan KKN. Nah, karena ini berbarengan sehingga bisa kami ikutkan, ngoten Bu. Mungkin itu Bapak Ibu Kaprodi mungkin ada yang mau memberikan masukan ataupun apa untuk yang non KIP, non KIP tetap masuk konversi karena ini kan bagian daripada konversi. Kalau konversi karena mata kuliah berbayar ya sesuai dengan SK Rektor yang sudah diterbitkan begitu. Jadi meskipun konversi dari kampus mengajar kan sama, tetap konversi, tetap membayar konversi. Mungkin ada yang mau menanggapi, monggo. Untuk yang umpamanya ini tahun 2021 yang dilibatkan, bayar konversinya ya
nggak harus tahun ini, nanti ketika pas dia mau KKN begitu. Karena ini kan tahun 2021, yang 2021, 2022. Harapan saya adalah yang KAS RPA tahun ini adalah KIP yang 2021. Nanti kalau tahun depan ada KAS RPA lagi yang KIP 2022, sehingga biar bergantian. Ngoten Bu. Yang kemarin saya diskusikan juga dengan Pak Agung. Mungkin itu, apa ada yang mau nanggapi? Jika tidak ada, mungkin bisa saya akhiri. Sebentar Windy, sekalian Oke, monggo Pak Agung. seperti hadir semua, dan rektor. Ini kan tadi saya cek HAB kita itu yang daftar kan baru 16. Sementara yang sudah diterima hibah itu kan 21. Berarti kan hanya berapa itu? 21 plus 16. Berapa? 37 ya. Sehingga kalau target kita itu 70 sampai 100 proposal sepertinya masih jauh sekali, Bu. Untuk itu, mohon izin, tadi sudah saya share, Bapak Ibu mohon dukungan untuk menyampaikan kepada dosen untuk lebih semangat membuat proposal penelitian. Karena kan saya sudah terlanjur mengajukan draft banyak, nanti nggak terserap, tahun depan bisa saja draft kita ini dievaluasi gitu ya. Kalau bisa ya terserap semua. Untuk itu mohon bantuan Bapak Ibu Kaprodi untuk menyampaikan ke dosen, mengajukan proposal, dan kalau kemarin hanya diberi 1 kali kesempatan, ini kami buka selain jadi ketua boleh jadi anggota gitu ya. Jadi 1 orang bisa 2 proposal sebagai ketua atau anggota sesuai dengan skema yang dipilih. Terus waktunya tadi kami sepakati diundur sampai akhir bulan, sampai 30 Juni gitu ya. Dan dengan penundaan hampir 2 minggu ke depan itu proposal yang masuk bisa memenuhi target gitu ya. Karena kalau tidak memenuhi target, memang sudah lembaga menyiapkan dana, tapi teman-teman dosen tidak menyambut dengan antusias gitu. Oke, saya kira itu Bu Dwi, dan usulan BPN dulu itu segera direalisasikan sehingga kita semua punya komitmen yang tinggi terhadap kinerja universitas. Baik, terima kasih Bu Indri, mohon maaf nyelani ini, senyampang semua ngumpul. Iya, terus matur nuwun Pak Agung. Karena Bapak Ibu tidak ada yang menanggapi, tidak ada yang ini, kami mengingatkan sekali lagi untuk daftar hadir, silakan Bapak Ibu isi di link yang sudah di-share oleh LPPM. Mohon maaf, setiap kegiatan kami lakukan dokumentasi. Nah, nanti untuk rekodnya, jika nanti untuk keperluan akreditasi. Nih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika Bapak Ibu dosen mau juga ikut mendampingi KAS RPA, bergabung dengan mahasiswa, kami buka dan kami tunggu untuk datanya. Kalau bisa adalah sore hari ini, karena saya tadi sudah kontak dengan DP3, diberikan waktu sampai tanggal 15 sampai dengan besok begitu. Nih, kami tunggu hari ini bisa dikirimkan, bisa japri ke saya atau di grup dosen, grup Kaprodi yang sudah saya bentuk sendiri. Mohon maaf Bu Dwi, kami akhirnya bikin grup Kaprodi karena biar memudahkan untuk koordinasi. Nyuwun pangapunten. Nggih. Jadi nanti silakan dikirim untuk data KIP akan kami share. Mohon bantuan Bapak Ibu Kaprodi untuk menginfokan ke mahasiswa bahwa nama-nama tersebut akan kami libatkan dalam KAS RPA. Mungkin ini campuran, jadi nanti Bapak Ibu bisa memilah mana mahasiswanya dari prodi Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.